Nah, kawan pajak, kali ini kita akan masuk ke segmen mitos atau fakta. Nah, yang pertama, statement pertama yaitu, Mas Hamid, Siap. apakah punya NIK itu harus bayar pajak, Mas? Wow. Ini hubungannya sama NIK diperlakukan dengan NPWP itu ya? Betul. Katanya kan sudah punya NIK, berarti sudah punya NPWP gitu, Mas. Terus? Berarti kalau sudah punya NIK, punya KTP, harus bayar pajak. Oh. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Jawabannya adalah Jawabannya mitos. mitos ya. Karena mitos itu bakmi citos sebenarnya. Jadi semua NIK akan diperlakukan sama dengan NPWP. akan diperlakukan sama Dengan NPWP. Jadi NIK menjadi NPWP. Iya. Tapi apakah harus bayar pajak? Nah. Itu mitos. Karena Mitos. apa? Tidak semuanya orang punya NPWP pun itu harus bayar pajak. Oh ya, oke. Jadi nggak semuanya. Nanti salah, nanti dianggap punya NIK, anak baru lahir Sudah punya NIK, punya NIK dilaporkan ke Dukcapil harus bayar harus bayar pajak. Enggak, itu mitos teman-teman ya. Ya, Kalau benar. pajak Berarti bisa mitos, bisa fakta. nah, faktanya nanti ada kalau sudah memenuhi sebagai subjek maupun objek. Nah, Oke. memenuhi itu. Tapi Ya. intinya secara garis besar mitos. Mitos Itu ya. dulu. Oke. Sekarang yang kedua, Yang kedua, statement nomor 2. ya. Jangan lapor pajak, nanti disuruh bayar pajak. Mitos atau fakta, Mas Hamid? Wah, ini jawabannya. Sebenarnya kalau kita ngomong mitos, Mas. Mitos ya. Tapi dibilang fakta. Berarti Tapi bisa mitos, bisa fakta. bisa fakta. Tapi secara garis besar itu mitos. Karena maksudnya gini, tidak secara serta-merta, tidak secara otomatis kalau lapor pajak itu harus bayar. Berarti lapor itu belum tentu bayar. Nah, lapor Gitu ya. belum tentu bayar. Tidak otomatis lapor harus bayar, enggak. Oh gitu. Ada kriteria tertentu kenapa harus bayar. Bahkan kalau bayar pun belum tentu lapor, yang bulanan itu. Ada Oh yang iya, kasus bayar aja. begitu. Bayar aja, nanti lapornya di SPT tahunan. Gitu. Oh. Tapi kalau kita ngomong anggapan umum, lapor harus bayar, enggak. Oh, Itu berarti mitos. mitos. Berarti kawan pajak jangan ragu untuk lapor SPT. Tetap harus dilaporkan karena itu kewajiban ya. Nah. Apakah harus bayar? Nah, itu kita lihat dulu nanti. Lihat dulu nanti. Perhitungannya seperti apa. Oke. Kriterianya ada. Statement nomor 3. Oke, siap. Jangan laporkan hartanya karena nanti pajaknya semakin besar. Mitos atau fakta? Ini sama juga ya, Mas. Sama. Bisa mitos, bisa fakta. Bisa fakta. Karena tapi secara umum tidak serta-merta juga. Tidak langsung hartanya kita Lapor harta banyak, terus pajaknya harus banyak, enggak juga. Enggak seperti itu. Jadi ya. kalau kita ngomong secara singkat, berarti mitos. Mitos ya. Karena apa? Faktanya nanti akan dicek lebih lanjut nih. Satu, harta perolehannya ini sudah dari penghasilan yang kena pajak atau belum? Oh, artinya penghasilan untuk membeli harta itu sudah dikenakan pajak atau belum? Nah, untuk Gitu. itu satu. Kedua, perolehannya seperti apa? Oh. Bisa jadi hibah dari orang tua, Oh. bisa jadi warisan. Warisan, Nah, hibah, bisa gitu. iya kan? Bisa atau ada orang lewat dikasih. Nah, beda. Selama dengan penghasilannya itu apa bahasanya itu ya, dengan penghasilan itu match gitu ya, nggak terjadi gap, Artinya nggak masalah. hartanya itu tidak melebihi dari penghasilannya di tahun itu ya. Misal setahun penghasilannya 500 juta, kok ada penambahan harta 1M, Wah, itu yang nggak masuk 500 akal. dari mana? Itu nggak masuk akal. Tapi kalau sekedar lapor sudah memenuhi itu nggak masalah, nggak harus bayar pajak. Nggak harus bayar pajak ya. Jadi intinya mitos. Mitos ya. Penghasilan 500 juta, beli harta 200 juta, masuk akal. Nggak masalah. Nah, nggak masalah, laporkan saja. Justru harus dilaporkan, Harus dilaporkan, dimasukkan. malah. Karena ngisi SPT itu harus lengkap, benar, Iya. jelas. Ya, kalau nggak lengkap, belum dilaporkan nggak lengkap. Harusnya nggak memenuhi. Oh, iya.
Jadi tetap harus dilaporkan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Statement nomor 4 yaitu UMKM nggak perlu bayar pajak, Mas. Nah, ini mitos gimana ini? atau fakta? Mitos atau fakta? Fakta. Fakta ini? Fakta. Fakta ya? Fakta. Oke. Berarti nggak perlu bayar pajak UMKM ya? Tapi Ada tapinya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2021 Ya. tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Oh, yang baru. Nah, yang baru. Ya. Ada batasannya. Oh. Selama UMKM itu omsetnya tidak melebihi 500 juta 500 setahun, juta. tidak perlu bayar pajak. Tidak perlu Berarti bayar fakta. pajak. Fakta. Fakta. Asalkan tidak lebih dari 500 juta setahun. dalam 1 tahun mulai tahun ini ya. Tahun 2022. 2022. Dan yang tahun lalu Tahun lalu bayar. masih bayar ya. Bayar. Oke. Statement nomor 5 nih, Mas. Kantor pajak itu banyak uang pajaknya, Mas. Wow, ini. Mitos atau fakta? Nah, mitos Oh, pajak ya. mitos. Jangan sampai kena hoax ya. Iya. Merasa kantor pajak itu banyak duit, apalagi punya niat jahat. Kantor pajak aja itu Nah. banyak uangnya gitu. Karena orang pada bayar pajak itu. Bayar pajaknya di situ. Mitos, cara pembayarnya itu di kantor pos persepsi atau bank persepsi. Oh, bayarnya bukan di kantor pajak. Bukan. Di kantor pajak adanya berkas, kertas-kertas Oh. atau buku peraturan. Nggak bisa diuangkan itu. Nggak bisa, bisa dikilokan, dijual kiloan, bisa dapat uang. Artinya kalau wajib pajak mau bayar pajak itu bukan di kantor pajak. Bukan. Bukan, tapi di kantor pos persepsi atau bank Bank persepsi. persepsi. Ya. Yang ditunjuk. Ya. Iya. Jadi nggak ada duitnya. Jadi nggak ada di kantor pajak. Oke. Nah, sekiranya itu untuk podcast pada segmen kali ini ya, beberapa mitos dan fakta yang mungkin sering kawan pajak dengar ya. Terima kasih sudah menonton podcast kesempatan kali ini ya, Ocehan Sore kali ini ya Mas Siap. Khalid ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sama ini kali Mas ya. Kalau siapa tahu ada yang mitos fakta apa Oh, kawan pajak betul. pengen diungkap, Nah. nah bisa. Kalau ada statement apa tentang mitos atau fakta yang mungkin pernah kawan pajak dengar, silahkan komen di bawah ya. Nanti kita bahas. Terima kasih. Oke. Selamat sore. Langsung.